Sekali lagi, spiritisme itu adalah berkomunikasi dengan roh orang yang mati. Ciri utama spiritisme atau berkomunikasi dengan orang mati adalah dikatakan, mengingat orang mati sudah tidak berhubungan dengan manusia hidup, maka komunikasi dengan orang mati sebenarnya tidak mungkin. Dan tidak ada satu dasar Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang menegaskan masih ada komunikasi, masih ada hubungan antara orang mati dengan orang hidup. Tidak ada dalam PL dan juga dalam PB. Kalaupun kisah Saul ya berkomunikasi dengan tanda kutip nih, rohnya Samuel, itu salah paham, salah tafsir. Ya. Nah, dalam Perjanjian Baru Bapak Ibu, ada pernyataan bahwa orang-orang yang mempraktekkan spiritisme tidak akan mendapat kebagian dalam kerajaan Allah. Apa? Tidak ada orang yang masih berkomunikasi dengan arwah orang yang sudah meninggal dengan simbolis masuk surga, enggak ada. Maksudnya di neraka yang pasti itu Bapak Ibu. Ya, itu dicatat dalam Galatia pasal 5 20 sampai dengan 21 dan juga Wahyu pasal 21 ayat 8. Oleh karena itu apapun yang dinyatakan sebagai komunikasi dengan orang mati secara masuk akal adalah dusta kebohongan besar. Yang sengaja disebarluaskan itu menjadi berita hoax oleh simbolis dan dipercaya oleh sebagian besar oleh orang-orang yang dikuasai oleh simbolis juga. Karena mereka belum sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, Alkitab menunjukkan roh jahat atau roh najis atau iblis atau setan adalah sumber yang jahat. Contoh, ya, seorang hamba perempuan di kota Filipi, ia bisa memberi para majikannya banyak keuntungan dengan mempraktekkan ilmu ramal-meramal. Dan ini adalah salah satu contoh spiritisme yang terjadi di dalam Perjanjian Lama. Memang begini Bapak Ibu, uniknya Alkitab kita ini begitu transparan, begitu terbuka, begitu objektif. Dia mencatat hal-hal yang buruk yang dilakukan oleh manusia di zamannya, termasuk juga mencatat hal-hal yang benar yang dilakukan oleh manusia. Alkitab harus mencatat hal yang buruk itu. Motivasi dan tujuannya supaya kita bisa belajar, jangan lagi mengulangi dosa yang sama. Perilaku yang sama, dosanya, kesalahan. Artinya supaya kita menjadi lebih baik. Jadi, hal-hal yang buruk yang dicatat dalam Alkitab bukan mengajari kita supaya bertambah buruk, Bapak. Itu yang menjadi persoalan. Banyak kali orang Kristen justru meneruskan kembali hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, hal-hal yang dosa yang ditulis dalam Alkitab. Yang sebenarnya motif para penulis Alkitab bukan untuk kita teruskan hal yang buruk itu. Tapi supaya kita belajar dari yang buruk itu. Supaya kita tidak lagi jatuh di dalam lubang yang sama. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu, inilah konsekuensi dari manusia yang bersungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, ramalan bukan sumber dari Allah. Ramalan itu bukan dari Allah. Melainkan dari roh tenung, roh jahat, atau roh iblis. Maka Rasul Paulus mengusir juga ya yang melakukan ya kebiasaan ramal-meramal itu ya dari seorang gadis atau dukun peramal. Dicatat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai dengan 19. Jadi artinya apa? Rasul Paulus pada zaman itu juga sudah banyak berhadap-hadapan dengan orang-orang pelaku spiritisme. Sudah banyak pada zaman itu. Maka memang begini Bapak Ibu. Selama kita masih hidup di dunia yang fana ini, kita juga pasti akan selalu berhadapan-hadapan dengan orang-orang seperti ini. Yang disebut dengan istilahnya tadi, ada dukun lah, ada paranormal lah, ada orang pinter lah, macam-macam. Tapi semuanya pelaku aktor di balik itu adalah iblis sendiri atau simbolis. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 20 mengingatkan kita bahwa roh jahat memang selalu senang mempromosikan kesembuhan sementara, kesuksesan sementara, kekayaan sementara. Tapi itu hanya sekedar iklan saja untuk bisa apa? Mempengaruhi, menarik hati banyak orang untuk percaya kepada dia dan menjauhkan hati dan pikiran orang itu daripada Tuhan sendiri. Jadi, Bapak Ibu sekali lagi, di dalam PL, dalam Perjanjian Baru sudah banyak budaya kebiasaan spiritisme atau upaya berkomunikasi dengan roh-roh orang mati. Tapi sekali lagi, ini aktor intelektualnya adalah iblis sendiri. Nah,
Lalu pertanyaannya, bagaimana praktek spiritisme di Israel? Tadi, Bapak Ibu, sudah disinggung dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Pengalaman si Saul yang ngaku-ngaku berjumpa dengan rohnya Samuel, itu salah satu contoh praktek real spiritisme. Ya. Dan kita juga lihat misalkan di dalam Yesaya pasal 8 ayat 19 sampai dengan 20, Bapak Ibu. Membuktikan Allah tidak mau bekerja sama dengan Saul. Hal itu terlihat dari pernyataannya melalui Yesaya. Coba Bapak Ibu. Jadi ada terusan peringatan ya ketidaksetujuan Saul berhubungan dengan roh-roh orang mati atau juga berhubungan dengan iblis, itu ditegaskan kembali oleh Nabi Yesaya. Maka Nabi Yesaya mencatatkan, mengingatkan dalam Yesaya pasal 8, 19 sampai dengan 20. Dan apabila orang berkata kepadamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kami. Nah, itu kan caranya dukun itu kan begitu, Bapak Ibu. Bisik-bisik dan komat kami. Nggak tahu apa yang dia bisikin, apa yang dia komat kami itu. Maka jawablah, bukan suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya. Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada roh, kepada orang-orang mati, bagi orang-orang hidup? Nah, di sini Israel mau katakan begini, aneh. Oh, hidup bertanyanya, minta kekuatan, penghiburan, pengharapan, kesuksesan, keberhasilan, kesembuhan, kekayaan. Bisa mintanya dari orang mati. Nah, Yesaya mau mengajak umat Israel waktu itu mulai berpikir logis, mulai berpikir normal dan sehat kira-kira. Maka dikatakan di sini, masa kita yang hidup bertanya sama orang yang mati? Nah, itu kira-kira mau dikatakan oleh Nabi Yesaya di sini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Carilah pengajaran, kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit pajak. Artinya saya mau mengatakan, orang yang percaya kepada roh-roh orang yang sudah mati itu, ya, tidak terbit baginya pajak. Artinya tidak ada keselamatan, tidak ada berkat penyertaan yang paripurna daripada Tuhan. Maka Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, sekali lagi, ya, sangat jelas bahwa praktek spiritisme yang dilakukan oleh iblis, yang aktor intelektualnya di balik semua itu adalah si iblis lewat para dukun. Ya, sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, jadi untuk itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus, Rasul Paulus menekankan juga bagaimana perilaku yang dilakukan oleh Saul itu sesuatu hal yang tidak alkitabiah, yang tidak boleh kita contoh, bahkan kita tiru. Maka Roma 1 ayat 28 sampai dengan Roma 1 ayat 28 sampai dengan 32 mengatakan, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Siapakah mereka ini? Pelaku-pelaku spiritisme, para dukun, paranormal, orang-orang pintar itu, ya, dan juga pengguna jasanya. Dikatakan di sini, mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Sebab walaupun mereka dituntut tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian dihukum mati. Mereka bukan saja melakukan sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Jadi Bapak Ibu, hukuman bagi para dukun, paranormal, atau orang pintar itu sama juga dengan bagi orang pengguna jasanya. Sama. Tidak ada bedanya. Maka ini saya kira harus dihindari dan juga harus kita ajarkan kepada jemaat. Karena seringkali begini Bapak Ibu. Ada kadang-kadang jemaat itu mengatakan, wah saya kan hanya minta supaya rumah tangga saya dijagai, disertai, tetap usaha saya, bisnis saya diberkati. Enggak, salah juga. Karena kenapa? Memintanya kepada pribadi yang salah, yaitu iblis. Yesaya pasal 19 ayat 3, semangat orang Mesir menjadi hilang dan rancangannya akan kukacaukan. Maka mereka akan meminta petunjuk kepada berhara-berhara dan pada tukang-tukang jampi dan kepada arwah dan kepada roh-roh peramal. Artinya begini Bapak Ibu. Kenapa begitu masih tinggi kecenderungan orang datang kepada iblis melalui dukun, paranormal, dan juga orang pintar itu? Memang karena ada masalah dan persoalan yang dialami oleh manusia. Ada pergumulan, ada sakit penyakit. Tetapi lagi-lagi jalan yang mereka tempuh bukan jalan untuk kesembuhan total. Tapi jalan yang mereka tempuh membuat sakit penyakit makin bertambah-tambah. Membuat usaha dan bisnis makin buntung.
Bahkan kita lihat dari nyawa pun bisa hilang melayang. Ya, jadi dengan demikian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, ya, bahwa budaya spiritisme memang sudah ada sejak awal. Ya, bahkan di Indonesia, sebelum kekristenan datang, sebelum agama-agama lain datang ke Indonesia, budaya spiritisme ini sudah lahir, subur dan berkembang. Yang disebut dengan namanya apa? Agama suku, Bapak Ibu. Maka setiap suku dan budaya pasti, ya, kalau belum bertobat kepada Yesus ya, kadang-kadang masih, ya, bermain di dua kaki. Hari Minggu datang ke gereja, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis cuma datang kepada iblis lewat dukun. Nah, itu yang jadi persoalan Bapak Ibu. Dan itu sudah terjadi di tengah-tengah kehidupan orang-orang Mesir. Ya, baik juga dalam agama Mesir sudah berlaku ya tindakan spiritisme, dan bahkan juga agama di Babel, ya, yang kita kenal juga menjadi pusat keagamaan ya bagi Asyur. Ya, itu sudah terjadi. Itu dicatat dalam Yesaya pasal 47 ayat 12 sampai 38. Nah, Galatia 5:20, penyembahan berhala sih, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan, di sini percederaan. Ini sudah jelas. Ya, ini membuktikan bahwa budaya spiritisme lagi-lagi berkembang subur juga di Perjanjian Baru. Maka sekali lagi, zaman bisa begitu berkembang dan maju, teknologi bisa semakin pesat kemajuannya. Tetapi Bapak Ibu, kecenderungan budaya spiritisme berhubungan, berkomunikasi, minta petunjuk dan pertolongan dari iblis dengan mengatasnamakan roh orang yang sudah mati masih tetap subur. Sehebat apapun teknologi dengan segala kemajuannya, masih akan tetap subur. Maka disitulah saya kira peran dan tugas kita bagaimana menolong jemaat-jemaat kita supaya mereka tidak sampai ikut terbawa arus ya kebiasaan berhubungan dengan roh-roh orang yang sudah meninggal. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus, saya punya harapan kita menjelaskan ini kepada spiritisme sudah pasti bagian dari perbuatan daging alias dosa. Ya, walaupun kadang-kadang ada sebagian orang merohanikan spiritisme itu dengan hal-hal yang kelihatannya alkitabiah. Contohnya misalkan, contoh, wah buktinya sembuh kok, kan gitu. Buktinya berhasil kok, buktinya diberkati kok usaha orang itu, gitu kan? Jadi budaya pragmatisme tinggi, hanya melihat hasil akhir, tidak mau mengikuti proses cara Tuhan. Manusia itu hanya mau instan mendapatkan segala sesuatu. Dia tidak mau diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Ya. Nah, spiritisme sekali lagi Bapak Ibu itu masuk dalam kategori produk percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Ya, seperti yang dicatat dalam Galatia pasal 5 ayat 19. Dan sekali lagi diingatkan, orang yang masih melakukan ini tidak akan pernah masuk surga. Jadi pertanyaannya, apakah hanya dukun yang tidak masuk surga? Tidak. Kalau dia tidak bertobat kepada Yesus. Pengikut pengguna jasa dukun atau paranormal atau orang pintar itu juga tidak masuk surga, alias apa? Masuk neraka juga. Ini kadang-kadang saya katakan tadi jemaat menganggap, wah saya nggak dihukum sama lah dengan dukunnya, orang saya nggak dukung kok, saya hanya cuma minta kekuatan kesembuhan kok, nggak sesederhana itu. Ya, maka bagian ini harus kita jelaskan kepada jemaat-jemaat kita. Praktek spiritisme atau berhubungan dengan roh-roh orang yang sudah mati atau iblis akan mendatangkan kebinasaan kekal. Termasuk para pengikutnya, penerima jasanya, pengguna jasanya. Ya. Itu dicatat di dalam Wahyu pasal 18 ayat 23. Dikatakan di sana Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sehubungan dengan Babylon besar yang bakal dicampakkan ke laut dan tidak akan pernah ditemukan lagi. Kenapa nggak pernah ditemukan? Karena masuk neraka mereka. Salah satu dosa yang dituduhkan ke atasnya disebutkan dalam Wahyu oleh ilmu-ilmu sihir. Atau dalam bahasa Yunaninya adalah parmakeia. Semua bangsa disesatkan. Jadi kebinasaan abadi pasti dialami, didapatkan oleh mereka para pelaku spiritisme dan termasuk juga pengguna jasa daripada
para dukun, orang pintar lah, ya, atau paranormal itu.